Jai Itzes, teka-teki klub baru mana dia akan berlabuh, akhirnya menemukan jawaban. Dari jantung Emilia-Romagna, lahirlah sebuah klub kecil yang kini jadi sorotan dunia. Klub yang tak pernah takut menantang raksasa Serie A dan kini sorotan itu semakin tajam ketika sang kapten timnas Indonesia, Jai Itzes, resmi bergabung. Inilah kisah US Sassuolo Calcio, rumah baru sang Garuda di tanah Italia. Pada tepian barat Modena, melintasi aliran lembut sungai Secchia, berdiri kota Sassuolo, lebih dari sekadar pusat industri keramik. Dari kata Sassuolo, mungkin berasal dari Saxum Solum, yang dalam bahasa Latin berarti tanah berbatu, atau interpretasi lain dari kombinasi kata Italia, sasso, dan olio, merujuk pada cadangan alam dari zaman dahulu. Sassuolo adalah sebuah kota di Provinsi Modena, wilayah Emilia-Romagna, Italia bagian utara. Tidak seperti klub besar yang lahir di kota metropolitan, Sassuolo berasal dari kota yang bahkan bukan ibu kota provinsi. Warna kebanggaan mereka? Hitam dan hijau, I Nero Verdi. Bagi warga setempat, Sassuolo bukan hanya klub sepak bola. Ia adalah simbol identitas kota, kebanggaan kecil yang mampu bersuara lantang di tengah keramaian Serie A. Pada Juli 1920, klub didirikan dengan nama Sassuolo Football Club, mengenakan warna kuning merah sesuai lambang kota. Klub mengawali karir di Liga Amatir Regional Emilia. Sejarah Sassuolo dimulai pada tahun 1920. Saat mereka hanya bermain di liga-liga amatir Emilia-Romagna. Puluhan tahun berlalu, klub ini naik turun di divisi bawah, dari Serie D hingga Serie C. Pada 1970, 71 di Serie D, klub mengadopsi seragam hijau hitam, sehingga mendapat julukan Nero Verdi. Pada 1974, terjadi penggabungan dengan klub lokal Gioffil San Giorgio menjadi US Sassuolo Calcio seperti yang dikenal kini. Namun, titik balik mulai terasa pada awal 2000-an. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa Sassuolo promosi ke Serie B untuk pertama kalinya pada 2008. Sebuah pencapaian yang saat itu terasa luar biasa bagi kota sekecil ini. Tahun 1937, di Milan, lahirlah seorang anak bernama Giorgio Squinzi, putra pendiri Mapei, sebuah perusahaan kimia yang kelak menjadi raksasa dunia. Giorgio tumbuh bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga seorang pecinta olahraga sejati. Ketertarikannya pada sepak bola membawanya pada satu keputusan besar di awal tahun 2000-an. Keputusan yang akan mengubah sejarah sebuah klub kecil selamanya. Pada tahun 2003, Mapei resmi mengambil alih US Sassuolo Calcio, yang saat itu masih berkutat di divisi bawah Italia. Sassuolo hanyalah tim kota kecil tanpa fasilitas besar. Tapi di mata Giorgio Squinzi, klub ini adalah lahan subur untuk sebuah mimpi besar. Kesuksesan Sassuolo tak lepas dari peran perusahaan bahan kimia raksasa, Mapei, dan pemiliknya, Giorgio Squinzi. Dukungan finansial dan manajemen profesional dari Mapei mengubah wajah klub ini. Tidak hanya mendanai tim, Mapei juga membeli stadion di Reggio Emilia, yang kini dikenal sebagai Mapei Stadium, Città del Tricolore. Kepemilikan stadion sendiri adalah hal langka di Italia, dan ini memberi Sassuolo keuntungan besar, baik dari segi keuangan maupun fasilitas. Di balik layar, Giorgio membangun budaya klub yang unik, tanpa hutang, fokus pada pembinaan pemain muda, dan stabilitas jangka panjang. Filosofi ini membuat Sassuolo dikenal sebagai klub yang sehat secara finansial di tengah dunia sepak bola yang penuh risiko. Hasilnya mulai terlihat. Dari Serie C1 ke Serie B,
Dan pada musim 2012-13, Sassuolo mencapai puncak yang belum pernah terbayangkan, promosi ke Serie A untuk pertama kalinya. Bagi warga Sassuolo, ini bukan sekadar sejarah. Ini sebuah keajaiban. Tahun 2013, sejarah tercipta. Sassuolo debut di Serie A untuk pertama kalinya. Banyak yang memprediksi mereka akan menjadi tim penggembira, namun nyatanya mereka bertahan. Musim 2015-16 menjadi puncak kejayaan. Sassuolo finish di posisi 6 besar, cukup untuk membawa mereka ke Liga Eropa 2016-17. Mereka bahkan menembus babak grup, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi klub sekelas Sassuolo. Domenico Berardi menjadi simbol Sassuolo, menolak godaan klub besar demi tetap setia membela warna hitam hijau. Dari klub ini juga lahir nama-nama seperti Manuel Locatelli dan Giacomo Raspadori, yang kemudian bersinar bersama timnas Italia. Meski jumlah supporter tak sebesar klub raksasa, semangat mereka tak kalah menyala. Kelompok seperti klan Curvanor dan Sasso selalu memenuhi tribun, membawa kebanggaan kecil kota ini ke seluruh Italia. Setelah 11 musim bertahan di Serie A, musim 2023-24 menjadi pukulan telak. Sassuolo terdegradasi. Tapi manajemen bergerak cepat. Fabio Grosso dipanggil untuk satu misi, mengembalikan Sassuolo ke Serie A. Tangan dingin Fabio Grosso. Pelatih Sassuolo tidak bisa dianggap remeh. Dia sangat berjasa mengembalikan Sassuolo kembali ke Serie A. Namanya Fabio Grosso, legenda sepak bola Italia, pahlawan Piala Dunia 2006. Pria yang satu ini tidak hanya mengangkat trofi tertinggi di dunia, tapi juga kini menjadi arsitek kebangkitan Sassuolo. Tahun 2024, Sassuolo terpuruk. Mereka terdegradasi ke Serie B. Namun, mental juara mereka terlihat jelas. Hanya butuh satu musim di Serie B untuk kembali promosi ke Serie A pada 2024-25. Sebuah bukti bahwa pondasi klub ini kokoh. Dan kini, sebuah babak baru dimulai. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, resmi meninggalkan Venezia dan bergabung dengan US Sassuolo Calcio. Bek tangguh berpostur 1,90 meter ini diharapkan menjadi tembok pertahanan yang kokoh bagi Nero Verdi. Kehadirannya bukan hanya menambah kekuatan fisik, tetapi juga membawa semangat juang Garuda ke tanah Italia. Dengan dukungan Mapei, akademi yang produktif, dan identitas bermain menyerang, Sassuolo siap kembali menjadi kuda hitam di Serie A. Dengan disiplin taktik yang ketat, pertahanan solid, dan transisi menyerang yang mematikan, Grosso mengubah wajah Sassuolo. Hasilnya, satu musim saja, Sassuolo jadi juara Serie B dan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Di tangan Fabio Grosso, Sassuolo tak hanya membangun tim, tapi juga membentuk pemain. Salah satunya, Jai Itzes, bek tengah timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih yang pernah mencetak gol penentu di semifinal Piala Dunia, Itzes akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan dibawanya ke tim Garuda. Musim 2025-2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Serie A menanti, lawan-lawan besar menunggu. Dan Fabio Grosso tahu, tantangan ini hanya bisa dilawan dengan semangat, disiplin, dan kerja keras tanpa kompromi.
Sassuolo mungkin berasal dari kota kecil, namun sejarah membuktikan mereka bukan klub biasa. Dengan semangat tanpa menyerah, pemain-pemain berbakat, dan kini tambahan darah Garuda di lini belakang. Siapa tahu masa depan Serie A akan kembali bergetar oleh kejutan dari klub hijau hitam ini. Apakah Sassuolo akan kembali membuat kejutan di Serie A? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sepak bola menarik lainnya.